Selamat datang lagi Tuan Terkaya. Asisten Lee kakak, waktu itu sudah bertemu belum? Masih muda, kenapa tak cari kerja? Malah mengemis. Saya bukan pengemis. Tahi lalat di sudut matamu cantik sekali. Dik kakak yang traktir makan? Jangan buang masa mudamu yang indah, hanya demi mengemis. Kakak, saya bukan pengemis, aku hanya gagal usaha uang ini. Bagaimana caraku ganti? Tak usah. Jaga diri baik-baik, benar-benar bodoh. Saat itu, gadis bertahi lalat di sudut mata bernama Song Yan. Dia sang ratu berita di stasiun TV Long Chuan. Kabarnya, malam ini dia bakal muncul di bar hunting. Aku akan mencarinya sekarang. Tapi pesta pemilihan istri yang digelar Nyonya Besar sedang menunggu Anda pulang. Ini tempat apa? Tak ada tuan terkaya juga. Model pria ini tampan banget. Dik, malam ini kakak yang traktir. Kak, sudah bangun? Berapa usiamu? 20? Ya ampun, selisih 8 tahun. Saat aku ikut ujian masuk universitas, dia masih belajar perkalian. Kakak. 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 Kak, buka pintunya dong, kakak. Kakak. Kak, kamu tak ingat aku ya? Kak, kamu lupa sama aku? Aku model pria yang kemarin, kan? Sekarang kan sudah pagi. Itu aturanku. Aku tak biarkan pria tinggal sampai hari kedua. Pergilah. Kakak. Kak, bukain pintunya. Kakak. Kakak. Kak Yan, Kak Yan, Kak Yan, Kak Yan, asisten baru Anda sudah datang? Siapa? Kakak. Lo, kamu? Kak Yan, kalian saling kenal? Tidak kenal, keluarlah dulu. Baik. Kenapa kamu ada di sini? Kak, sekarang aku jadi asistenmu. Kaget kan? Cuma kaget. Cepat pergi. Kenapa? Kakak? Kakak nggak suka aku? Bukan begitu maksudku? Kakak? Aku tahu umurku masih muda, tapi aku pasti nurut sama kakak. Kakak suruh aku ke timur, aku takkan ke barat. Jangan main-main. Kakak. Kakak cantik sekali. Terutama tahi lalat di sudut matamu. Kak, aku kerja rajin loh, bahkan bisa tanpa dibayar. Kamu maksudnya soal kerja, kan? Kerja atau di luar kerja semua oke. Apa sih yang aku bilang? Kelihatan kok, pikiranmu cuma macam-macam. Aduh, gawat.
Kak Yan, ada masalah. Kenapa? Anak konglomerat itu Liu Daqiang datang lagi. Kenapa bilang lagi? Lelaki menjijikkan itu. Aku akan mengusirnya. Yan. Sejak aku bertemu denganmu, cintaku padamu mengalir deras bak sungai yang tak pernah berhenti. Jadilah pacarku ya. Aku akan memberimu 2 miliar tiap bulan. Kak Yan memang luar biasa. Setiap hari selalu ada yang mengirim bunga. Ini sudah yang ke-5 bulan ini kan? Sayangnya kurang tampan. Kakak hanya boleh jadi milikku? Maaf, Tuan Liu. Aku tak bisa menerimanya. Kenapa? Saat ini aku cuma fokus pada pekerjaanku. Belum terpikir untuk berpacaran. Song Yan, sudah kuberi muka masih saja menolak. Kuperingatkan kamu, perusahaan seperti milikmu ini, aku bisa buka 10 sekaligus. Mengikutiku dan bersenang-senang, tidakkah itu enak? Tuan Liu, saya memang terlahir sebagai pekerja. Aku lebih suka mencari uang dengan usahaku sendiri. Silakan cari orang lain yang suka hidup nyaman. Jangan kira setelah jadi ratu berita, kau bisa langsung melejit. Pasti ada yang mensponsori kamu kan? Aku ini orang yang jujur. Jangan menilai saya dengan pikiran kotormu. Lekas pergi dari sini. Berani-beraninya kau menolak. Akan kubuat kau menangis sampai menyerah. Semua maju. Kalian mau apa? Aku akan lapor polisi. Kusar lihat siapa yang berani. Ah, Sungguh berani kau bicara kasar pada kakak. Kau cari mati ya? Sialan. Sungguh berani kau memukulku. jangan berkelahi lagi. Aku sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Kalau urusan ini sampai ke polisi, kita rugi besar. Tunggu saja kalian, dasar sialan. Kau, ikut aku. Kak, sakit. Pantasan kau kena begini. Kak, aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Tolong jangan usir aku. Lagi pula dia berkelahi dengan Liu Daqiang gara-gara aku. Kalau begitu, kau boleh tetap kerja di sini. Terima kasih, Kak. Ternyata pura-pura sakit ampuh juga. Tadi aku sengaja terluka, strateginya memang tepat. Wajah sekeren ini malah jadi rusak. Aku paling benci anak orang kaya. Mereka kira punya sedikit uang bisa bertingkah sesuka hati. Kakak tidak suka anak orang kaya? Sepertinya aku harus menyembunyikan identitasku. Oh iya? Namamu siapa? Aku? Namaku Jiang Hanyu. Jiang Hanyu? Jiang Hanyu? Orang terkaya di Longchuan? Ah? Aku dan dia bermarga dan bernama sama. bernama sama? Kenapa, Kak? Jadi begitu. Kita sudah lama ingin mewawancarai orang terkaya itu. Kabarnya kekayaannya tembus triliunan. Katanya usianya sudah di atas 80. Apa aku setua itu? Kedepannya kerjalah yang benar, ya? Kalau tidak, aku bisa memecatmu kapan saja. Siap. Halo Cogan, ini camilan baru di kantor, cobain, deh. Makasih. Kamu lulusan mana? Aku kuliah di luar negeri. Alah, pura-pura saja. Naik pangkat cuma modal tampang. Sekarang malah menggoda rekan kerja cewek. Dasar cowok yang cuma bisa mengandalkan orang lain. Zhang Ziqiang, berani-beraninya kamu memfitnah Xiao Jiang, menurutku, kamu iri padanya. Cuy, aku iri padanya? Selain lebih ganteng dariku, lebih tinggi dariku, dan lebih disukai perempuan, apalagi yang harus kuiri? Kemampuan kerjaku juga cukup hebat kok. Kak Zhang, kalau begitu silakan uji aku. Oke, boleh. Tapi kalau kamu tak bisa menjawab, kamu harus berlutut dan memanggilku ayah. Kakian sejak dulu ingin mewawancarai orang terkaya di Longzhou. Kamu tahu info rahasianya? Tidak? Orang terkaya Longzhou tingginya 187 cm, beratnya 65 kg. Tipe idealnya adalah wanita dewasa. Xiao Jiang, kamu keren sekali. Zhang Ziqiang, berani taruhan, berani terima kekalahan. Info tentang orang terkaya itu di pasar gelap dibanderol 20 miliar pun belum tentu bisa dapat. Pasti kamu ngarang, kan? Sudahlah,
Aku kan baru masuk kantor. Kasih muka dong buat Kak Zhang. Kak Zhang, kalau tak mau berlutut, ya tak usah berlutut deh. Xiao Jiang, kamu baik sekali. Mulai Kita tak sekarang, akan- bergaul dengan Zhang Ziqiang lagi. Jiang Hanyu. Dasar lelaki pura-pura. Mau merusak namaku, ya? Kalian lagi apa? Ada apa? Kak Yan. Anak ini tidak pernah bertemu tuan terkaya. Semua cuma ngarang. Tidak ada sama sekali, etika jurnalistik pun tak ada. Cepat pecat dia. Jiang Hanyu, ceritakan sendiri. Kak, ini semua salahku. Kak Zhang ingin mengujiku. Aku menjawab pertanyaannya. Tapi Kak Zhang tidak percaya. Sebaiknya aku pergi saja. Kak Yan, ini semua salah Zhang Ziqiang. Dia merundung Xiao Jiang, bahkan memaksanya berlutut dan minta maaf. Sebagai pegawai senior, alih-alih membimbing pegawai baru, malah berani menumbuhkan budaya perundungan. Bukan begitu, Kak Yan, aku tidak melakukannya. Aku sudah melihatmu mengayunkan tangan. Kakak, dia bahkan bilang aku pria yang cuma bergantung pada orang lain, yang mengandalkanmu untuk promosi. Setiap karyawan yang bergabung sudah melewati seleksi ketat. Hubungan aku dan Jiang Hanyu jelas. Kau memfitnah rekan kerja, dan merundung orang dipecat seketika. Kakak, terima kasih untuk hari ini karena sudah membelaku di kantor. Ini memang kesalahan manajemen. Tidak perlu berterima kasih. Biar aku traktir makan malam. Song Yan, kau benar-benar selalu dikelilingi pria. Dari mana kau menemukan cowok semanis ini? Jangan asal bicara. Dia asisten baru yang saya rekrut. Kak, siapa dia? Dia pengelola perusahaan saingan kita. Stasiun TV Longchuan merugi sebesar itu. Masih sempat merekrut asisten baru? Song Yan, santai juga ya. Stasiun TV Fei Chui juga tak jauh lebih baik kan? Aku punya pacar yang mendukungku. Asal aku bisa mewawancarai orang terkaya, semua akan bangkit lagi. Bukankah itu cuma soal sekejap? Si terkaya Longchuan sangat misterius. Biasanya menolak wawancara. Jangan bermimpi lagi. Berkat relasiku dengan paman kedua si terkaya, dia kan mimin mewawancarai orang terkaya, itu juga bukan perkara sulit. Kamu dan paman kedua, tak tertarik padamu. Di sini mana punya hak asisten kecil seperti bicara. Ngomongnya kayak paman si terkaya. Itu pamanmu. Memang paman saya kok. Song Yan, kalau tak bisa mewawancarai orang terkaya, gelar ratu beritamu akan lenyap. Kak, apa mewawancarai orang terkaya begitu penting? Mewawancarai orang terkaya, bagi pekerja berita, itu kehormatan besar dan itu bisa membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Kalau begitu akan kubantu. Sudah Kak, tunggu dulu. Baik, Dasar kamu. Akhirnya engkau mau telepon ke rumah. Ya, nenekmu sudah menggelar seleksi calon istri. Dia mencarimu kemana-mana. Paman kedua, tolong bantu aku sebentar. Aku lagi mengejar cewek yang kusuka, butuh bantuanmu. Mengejar cewek itu bagus. Cepat bawa pulang ke rumah. Kirim orang ke Longchuan TV, undang Ratu Berita mewawancaraimu. Song Yan, bagaimana jika kamu berlutut dan menundukkan kepala? Biar ku unggah ke media sosial. Barangkali aku bisa beri kau 5 menit, agar kau bisa bertemu paman kedua, si orang terkaya. Tidak perlu. Bos Song kami sudah menyapa dengan paman kedua si terkaya. Haha. Kau ini asisten kecil, masih pura-pura saja. Song Yan, kau merekrut orang seperti apa? yang dimaksud Jiang Hanyu adalah kita takkan menyerah. Pasti ada kesempatan untuk bertemu paman kedua si terkaya. Kak, yang kau bilang benar kan? Lihat saja. Selamat pagi, Nona Song Anda Ratu Berita, bukan? Benar, ada apa? Saya asisten Pak Jiang. Pak Jiang sudah mendengar reputasi Ratu Berita. Beliau mengundang Anda wawancara di grup Longchuan besok pukul 10 pagi. Apakah Anda bisa hadir? Tentu saja. Apa Anda tidak salah orang? Seharusnya saya yang diundang Pak Jiang. Nona, saya tidak mengenal Anda. Bukankah kau bilang pacarmu sangat akrab dengan paman kedua si kaya? Mengapa asistennya saja tak mengenal kalian? Itu biasa. Kami bertemu secara pribadi. Tak pernah membawa asisten. Paman kaya ini? Mengapa tiba-tiba mengundangku? Mungkin karena kakak sudah terkenal. Tak seperti seseorang menjilat pun tetap tak bisa mendekatinya. Tunggu saya, Kak. Sayang, bagaimana ini? Tidak apa-apa. Besok kita ikut saja ke sana. Ada banyak kesempatan bertemu paman terkaya. Kak, aku keluar sebentar untuk telepon. Oke. Paman, kami sudah di bawah gedung kantor. Yanyan memakai jas kuning, jangan salah orang. Tenang saja, saya sudah menyiapkan acara besar. Agar menantu punya muka. Oke.
pakaianku. Liu Minmin, mengapa kau di sini? Kau bisa datang, mengapa aku tak boleh? Kau harus mengganti rugi. Pakailah bajuku saja sudah, jangan ribut. Kamu, Selamat datang, Ratu Brita. Tuan Jiang mengundang Anda ke atas. Nona, silakan lewat sini. sepertinya mereka keliru orang. Tak usah peduli. Masuk dulu, nanti kita bicarakan. Ayo, Tunggu. Kau salah orang? Yang diundang Tuan Jiang adalah nona ini? Tuan Jiang sudah menegaskan, Nona yang diundang adalah yang mengenakan jas kuning. Mana mungkin aku keliru orang? Itu bajuku. Dia tadi tersiram, jadi kuberikan padanya. baju itu jelas milikku. Jangan dengar omong kosong mereka. Mereka cuma ingin masuk. Ini Long Chuan Group. Tak boleh membiarkan kalian sembarangan di sini. Liu Minmin, kau benar-benar tak tahu malu. Akulah yang diundang. Orang bodoh ini, bahkan orang saja bisa salah. Mereka datang hanya untuk membuat keributan. Segera usir mereka. Beri mereka pelajaran. Siap. Ayo. Bagaimana ini, Jiang Hanyu? Jangan khawatir, Kak. Jika aku menunjukkan ini, bolehkah aku masuk? Ini adalah lambang keluarga yang hanya dimiliki kalangan terkaya Tuan Miliarder. Saya buta, silakan Anda. Kamu mungkin salah paham. Dia kan hanya asisten. Masa sampai tak mengenali lambang otoritas tertinggi yang mewakili Long Chuan Group? Ada apa ini? Halo, CEO Jiang. Hanyu, kenapa tidak masuk? CEO Jiang langsung menyebut namamu? Jiang Hanyu, sebenarnya kamu siapa? Gawat, harus cari alasan buat menutupi ini. Kak, sebenarnya lambang keluarga ini hanya saya pinjam. Saya masih ada hubungan jauh dengan paman kedua sang orang terkaya. Marga kamu juga Jiang? Oh, jadi begitu. Artinya kita bisa wawancara di Long Chuan Group, kita juga harus berterima kasih padanya. Aku akan menyapanya dulu. Paman kedua. Kau menarikku ke sini untuk apa? Aku bahkan belum bertemu istri keponakanku. Yanyan pun belum tahu siapa aku. Aku berniat mengumumkan identitasku di pesta keluarga. Nanti akan kukenalkan padamu secara resmi. Oke, kalau begitu Paman akan mencarikan kesempatan untukmu. Halo, Pak Jiang. Kita sudah menjadwalkan wawancara pukul 10. Kamu pasti sang Ratu Berita ya? Benar-benar cantik. Kenapa tidak masuk? Perempuan ini menyamar sebagai saya. Jadinya ada sedikit salah paham. Tolong Anda urus ini. Begini saja, Satpam, keluarkan orang yang berpura-pura ini. Jangan. Saya juga ingin mewawancarai Anda, CEO Jiang. Lao Yu, cepat cari solusinya. Aku ini siapa sih? Satpam. CEO Jiang. Ambil ini. Hanya wawancara saya saja, kurang menarik. Beberapa hari lagi, sang orang terkaya akan menggelar pesta keluarga. Datang saja langsung ke pesta itu untuk wawancara. Wawancarai siapapun yang kau mau. Terima kasih banyak, Tuan Jiang. Pesta keluarga Jiang malam ini, kita harus tampil prima. Jangan sampai ada masalah. Maksud kakak, ingin membawaku ke pesta? Habis sudah, aku pasti ketahuan. Maksud kakak, mau mengajak saya ke pesta? Tentu saja. Kamu kan yang paling membantu. Selalu mendampingi saya. Lalu bagaimana saya menyiapkan kejutan ini? Jika bukan karena bantuanmu, saya pun takkan punya kesempatan untuk menjadi tuan kaya X. Demi kakak, saya siap melakukan apapun. Aduh, sakit. Kalau sakit, bilang saja. Jangan berisik terus. Saya ingin mencoba gaun ini dulu. Tolong bantu naikkan resletingnya. Ternyata kakak pakai gaun cantik sekali. Kenapa kamu di sini? Kan kakak yang meminta saya membantu menarik resleting? Saya memanggil pegawai. Cepat keluar. Cuma narik resleting kok. Bagian kakak mana yang belum pernah saya lihat? Nggak usah lanjut, nanti saja kakak nanti marah. Mengapa sampai malu dan deg-degan karena bocah ini? Song Yan, kamu benar-benar tak punya harga diri?
Coba kenakan setelan jas ini. Kakak. Kakak mau belikan saya baju? Mau atau tidak? Mau? Kakak, apakah ini termasuk menanggung biaya hidup saya? Kamu mau? Mau sekali, kalau kakak yang menanggungnya, setidaknya bisa menghemat usaha 20 tahun. Asik juga ya hayalanmu. Saya ganti baju dulu. Pestanya orang terkaya X pasti, datang banyak orang penting dan berkuasa. Orang terkaya X, tampaknya tidak suka keramaian. Apa yang kamu tahu? Iri banget sama orang terkaya itu, punya villa yang sangat indah. Kenapa harus iri? Usai malam ini, semuanya bakal jadi milikmu. Apa katamu? Bukan apa-apa, ayo masuk. Silakan tunjukkan undangan Anda. Aneh, undangan saya kemana? Tenang, coba cari lagi. Bisakah kalian beri sedikit kelonggaran? Kami diundang oleh pamannya orang terkaya Xio Jiang yang mengundang kami. Tanpa undangan, tak bisa masuk. Mungkin tertinggal di mobil? Jiang Hanyu, coba periksa di mobil. Aku tunggu di sini. Untuk saat ini identitas belum boleh ketahuan. Lebih baik cari undangannya dulu saja. Baik. Bukankah ini Song Yan? Kenapa? Tak bisa masuk? Kamu juga tak bisa masuk kan? Siapa bilang? Bagaimana bisa kau punya undanganku? Maksudmu punyamu? Itu jelas punyaku. Kenapa kamu punya undangan ini? Kamu mencurinya dariku? Kenapa cuma kamu yang diundang? Lihat baik-baik, ini rumah orang terkaya X, ini bukan rumahmu. Tak punya undangan. Masih mau bertemu orang terkaya X. Mimpi. Balikin. Benar-benar seperti katak ingin makan daging angsa. Jelas kamu yang mencuri undanganku. Undanganku ada lipatannya, aku kenal. Kenapa ribut di depan pintu? Ini rumah keluarga Jiang. Maaf mengganggu. Jangan ikut campur. Nyonya tua juga tak bisa berbisnis. Kurasa kau cuma datang buat makan kan? Kamu tahu aku siapa? Berani memanggilku begitu? Nyonya tua. Ya, apa harus kusebut nenek tua tak mati baru puas? Tak suka sebutan itu. Kalau begitu, kupanggil kau nenek pengemis saja. Liu Minmin. Kau menyakitiku, sudahlah, tapi kenapa menyakiti orang tua juga? Ratu Berita, moralmu luar biasa. Tapi aku tidak peduli. Nenek. Berani-beraninya kau memukulku? Menyakiti orang tua. Tak tahu sopan santun. Apa salahnya kalau aku memukulmu? Harus tunggu waktu khusus? Kamu. Ini depan rumah orang terkaya X. Di mana-mana ada kamera. Jangan sampai orang lihat. Ayo pergi. Nenek? Nenek baik-baik saja? Nenek baik-baik saja. Anak yang baik. Terima kasih sudah menolong nenek. Tidak masalah. Mereka menyakiti orang tua? Itu salah mereka? Betul. Persis seperti nenek muda dulu. Semakin kulihat, semakin kusuka. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Sudah punya pacar? Namaku Song Yan. Saat ini masih lajang. Bagus, bagus. Yan, ayo, aku akan membawamu masuk. Nenek ini, mana mungkin bisa masuk ke pestanya si X, orang terkaya? Pasti dia cuma ingin menghiburku. Nenek, di luar terlalu panas, nenek masuk dulu saja. Aku masih harus menunggu asistenku. Kau benar-benar anak baik. Nanti akan kukenalkan cucuku padamu. Akan kukenalkan dia padamu ya? Kak, di mobil tak ada undangan? Sudah diambil Liu Minmin? Sepertinya tak ada kesempatan lagi untuk mewawancarai orang kaya X. Ayo pergi. Haiz. Kak, aku tahu ada pintu belakang. Ikuti aku. Ayo. Lewat sini saja, kurang baik ya. Kak, santai saja. Tidak ada yang tahu. Tuan Muda, selamat datang. Tuan Muda, selamat datang. Kak, biarkan aku yang urus ini. Kau mau urus apa? Tinggal tunggu di belakangku. Kak, kau benar-benar membuatku merasa aman. Diam. Mungkin mereka kira kita bagian dari keluarga Jiang, karena itu mereka memanggil Jiang Hanyu Tuan Muda. Mohon maaf, kami bukan berniat datang ke sini. Nona tak perlu merasa demikian. Tuan Muda, tidak apa-apa. Kak, aku kerabat jauh keluarga Jiang. Akan kujelaskan pada mereka.
Kau masuk dulu. Baik, selesai. Segera ke sini ya. Jangan biarkan Liu Minmin menyalip kita. Nanti saat pesta, kalian harus pura-pura tak kenal denganku. Baik. Nona ini adalah nyonya muda? Belum, tapi sebentar lagi sedang kuusahakan. Bila nyonya tua tahu, pasti akan girang. Nyonya tua mencarimu kemana-mana. Aku tak mau. Dia pasti menyuruhku kencan buta lagi. Kau tak bisa menolak tuan muda. Hais, Bawa dia pergi. apa yang kalian lakukan? Berani kalian memberontak? Nyonya, tuan muda sudah pulang. Jiang Hanyu, Haha, nenek. begitu melihatku langsung kabur. Apa saya seperti setan atau monster? Nenek, jangan begitu. Aku lari karena takut, dan kau masih kesal padaku? Aku masih kesal. Tapi, jika hari ini kau mau menerima gadis yang kukenalkan, aku akan memaafkanmu. Nenek, aku sudah punya orang yang kusukai. Jangan langsung menolaknya. Gadis ini cantik dan baik hati, dijamin kau suka usai bertemu dengannya. Orang yang kusukai juga, cantik dan baik hati. Gadis ini menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, serta punya rasa keadilan tinggi. Orang yang kusukai juga menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, dan punya rasa keadilan tinggi. Sudahlah. Alasan itu sudah kau pakai 3 tahun. Kalau kau benar-benar menyukai seseorang, pasti sudah kau bawa pulang. Aku baru menemukannya, masih kudekati. Kau kejar gadismu. Aku kenalkan gadisku. Kita berdua. Masing-masing punya pilihan. Nenek, Ya sudah. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Aku akan segera mencari gadis itu untukmu. Nak Yan, kalau kakak tahu, aku sedang kencan buta dengan gadis lain, pasti dia murka. nak, Ada apa, Nenek? bukankah tadi sudah kubilang di depan pintu? Saya ingin mengenalkan cucu saya padamu. Dia ada di sini. Di mana dia? Barusan dia masih di sini. Bocah bandel itu menolak perjodohan lagi. Nenek, kalau cucu Anda enggan, kenapa mesti memaksanya? Saya hanya ingin, selagi tubuh saya masih sehat, saya ingin mencarikan seorang istri untuknya. Kalau dia sudah sibuk, siapa yang tahu kapan ia sempat berpacaran? Anda benar-benar baik sekali pada cucu Anda? Nak, kau bersedia menemani saya mencarinya? Nenek, saat ini saya belum berniat mencari jodoh. Tak apa, saya hanya ingin memperkenalkan kalian berdua. Menambah teman baru juga baik kan? Orang tua setegas itu. Sekadar bertemu juga tak masalah. Saya akan menemanimu. Anak baik, ayo kita berangkat. Kakak, nenek mengejar sampai ke sini? Suara dari dalam kamar. Kok mirip sekali dengan Jiang Hanyu? Ternyata si nakal itu bersembunyi di sini. Ayo. Di mana orangnya? Pasti ada di dalam. Ayo. Di mana orangnya? Mungkin di kamarnya. Ayo. Pasti di sini. Dasar bocah. Sepertinya aku terlalu khawatir. Mana mungkin Jiang Hanyu berada di sini? Bocah ini kabur lagi. Nenek, mungkin dia memang tidak mau. Coba ajak dia bicara dulu. Nak, nenek khawatir. Mana ada pemuda yang menolak pacaran? Mungkin. Dia sudah punya yang dia sukai. Dia memang pernah bilang, dia menyukai seorang gadis. Selama 3 tahun. Tapi aku belum pernah lihat dia membawa gadis itu ke rumah. Nenek, jangan khawatir dulu. Mungkin dalam beberapa hari, dia akan membawa gadis itu kemari untuk menemuimu. Semoga dia tidak membohongiku. CEO miliarder bersembunyi di lemari? Memang tak ada yang menandinginya. Maaf, asistenku menelepon lagi. Aku harus pergi dulu. Nak, cepat pergi. Nenek sudah menyita waktumu.
Halo, kamu di mana, Kak? Aku akan segera ke lobi lantai 1. Baik, aku segera ke sana. Ratu Gosip datang. Songyan, bagaimana kau bisa masuk tanpa undangan? Kau bisa mencuri undangannya? Aku juga punya cara masuk ke pesta. Tanpa undangan. Jika Songyan merebut wawancaranya, bagaimana aku bisa dapat kesempatan untuk menarik investasi si konglomerat X? Tenang saja, aku pasti akan membuatnya muncul sendiri. Memangnya siapa saja bisa masuk rumah si kaya X? Semua orang di sini tahu, kehidupan pribadi Ratu Berita Songyan kacau. Liu Minmin, kau asal bicara apa? Siapa yang tidak tahu kalau kau memelihara kekasih muda? Kabar besar, tak disangka Ratu Berita melakukan hal begitu. Tak disangka Songyan yang tampak polos, ternyata begini. Aku tidak. Kalian jangan dengarkan omongannya. Menurutku, kau masih muda, tapi sudah jadi posisi Ratu Berita. Pasti sering memakai cara menggoda pria. Songyan secantik itu, tak heran banyak yang mengincarnya. Perempuan cantik paling lihai memanfaatkan kecantikan untuk meraup keuntungan. Meladeni pria tua di luar, di rumah masih ada berondong yang menunggunya. Songyan, siapa lebih mahir menikmati hidup darimu? Jangan asal bicara. Aku, Songyan, selalu bekerja bersih. Justru kau mencari pria yang anaknya mungkin lebih tua darimu. Kau. Dasar perempuan. Berani-beraninya kau memukulku. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Kukatakan sekali lagi, Jiang Hanyu hanyalah asistenku, kami cuma atasan dan bawahan. Aku belum pernah melihat ada asisten pria yang membayarkan keanggotaan golf untuk bos perempuannya selama 100 tahun sekaligus. Maksudmu lapangan golf termahal di Yongchuan itu? Lapangan golf yang biaya keanggotaannya 20 miliar per tahun? Betul. Astaga, itu berarti totalnya 200 miliar. Tak kusangka Songyan wanita seperti itu. Aku masih bekerja sama dengan perusahaannya. Malam ini juga aku akan membatalkan semua kerjasamanya. Saya juga akan membatalkan. Asistenku memang kaya, tapi ia membayar kartu anggotanya untuk dirinya sendiri, bukan untukku. Siapa yang percaya? Kalau bukan karena engkau tak bisa masuk, apa dia akan bisa membeli kartu dari lapangan itu? Kalau kau tak percaya, aku bisa telepon dia sekarang, memintanya datang, untuk membuktikan tidak ada apa-apa di antara kami. Kau pasti sudah bersekongkol dengannya. Suruh dia ke sini. Dia pasti takkan mengaku. Ratu Gosip seharusnya Liu Minmin baru cocok. Malam ini pesta keluarga X. Songyan ini perempuan yang mengandalkan pria untuk naik jabatan. Bagaimana dia bisa ada di tempat seperti ini? Songyan, kau dengar itu? Kau mau keluar sendiri, atau kupanggil satpam untuk mengusirmu? Aku tahu aku tak bersalah. Aku takkan pergi. Itu bukan keputusanmu. Hentikan. Semua, jangan dengarkan perkataan wanita ini. Yanyan itu berarti baik. Tak seperti yang dia katakan perempuan macam itu. Benar-benar lucu. Mengapa kau merasa yang kukatakan itu tidak benar? Kau mendorongku sampai jatuh di depan pintu. Yanyan yang menopangku. Anak sebaik ini tak mungkin melakukan hal seperti yang kau tuduhkan. Aku dan dia sudah bersaing selama bertahun-tahun. Aku lebih tahu siapa dia dibandingkan denganmu. Jadi, kau pasti takut Yanyan merebut sorotanmu. Jadi kau sengaja menjelek-jelekan dia, bukan? Menurutku, apa yang diucapkan orang tua ini benar. Nona Songtak seperti orang itu. Aku susah payah membuat Songyan tersudut dan tercoreng. Namanya nenek ini justru ikut campur. Songyan, sebaiknya kau bawa nenek tua ini keluar sekarang juga. Jika tidak, aku tak akan sungkan. Kau suruh siapa pergi? Aku tidak bohong. Dia itu pria simpanan Songyan. Paman keduanya, si Taipan X, bisa membuktikannya. Tuan Jiang, lelaki di sampingmu. Beraninya kau menyebut keponakanku pria simpanan. Keponakan? Kau juga berani menyebut ibuku sebagai nenek tua? Dia adalah nyonya? Berani menjelek-jelekan menantu keponakanku. Bikin onar di keluarga Jiang. Menantu keponakan? Aku tak percaya, mustahil. Dia cuma asisten kecil Songyan. Bagaimana mungkin dia orang kaya X? Beritahu dia, siapa aku? Kau adalah kepala keluarga Jiang. Taipan X, orang terkaya di Longchuan. Jadi dia orang terkaya X. Aku menyinggung orang terkaya Longchuan X.
Ini salahku yang buta. Tolong maafkan saya. Mohon jangan ingat kesalahanku. Yang harus kau maafkan bukan aku, tapi Songyan dan Nyonya Tua. Nyonya tua, maafkan saya. Songyan, maafkan saya. Aku tadi hanya asal bicara. Tolong maafkan saya. Sekarang setelah tahu siapa kami, baru mau minta maaf. Aku belum pernah melihat orang sematerialistis itu. Kalau permintaan maaf bisa menyelesaikan masalah, kenapa masih butuh polisi? Pengurus rumah, umumkan ambil alih Juzi TV, Depak Liu Minmin, dan coret namanya dari semua bisnis berita. Baik. Keluarkan grup K, buat mereka segera bangkrut. Jangan, jangan. Tolong CEO. Ini semua ulah Liu Minmin. Wanita ini, dia yang memprovokasi saya. Makanya aku tak sopan pada Anda. Hal ini tak ada sangkut pautnya denganku. Keyuhui, kau ini pria macam apa? CEO. Tolong maafkan saya. Juzi TV adalah nyawa saya. Itu seluruh jerih payahku. Kau sudah diusir dari industri media. Pengurus rumah, usir mereka dari kota Longchuan. Baik, Satpam. Bawa mereka pergi. Baik. Tolong saya. Bantu saya. Lepaskan saya. Jangan. Jangan, CEO, tolong jangan. Lepaskan saya. Ku dengar, sepertinya ada yang mau membatalkan kerjasama dengan Songyan. Tidak, CEO. Perusahaan kami akan selalu mendukung Ratu Berita. Bagus kalau begitu. Kalau tak mau kehilangan peluang bisnis, harus lebih sopan pada orang-orangku. Aku sudah berjuang mati-matian demi mewawancarai orang terkaya X. Ternyata dia asistanku. Barusan aku masih berpikir untuk mengenalkan kalian berdua. Ternyata Yanyan kau sudah jadi menantuku. Apa? Nenek, orang yang ingin nenek kenalkan, itu kakak? Benar. Selain Yanyan, gadis sebaik ini, siapa lagi? Sampai aku yang memperkenalkan. Nenek, aku sungguh tak menduga. Kalau asistenku, ternyata cucumu, dan juga orang kaya X. Kalau begitu, kalian berdua sudah bersama. Kapan kalian akan menikah? Nenek salah paham. Kami berdua tidak pernah pacaran. Sepertinya Hanyu belum berhasil mendekati Nona Song ya. Kami hanya atasan dan bawahan. Kedepannya, status Jiang Zong di sini adalah bos kaya X di Longchuan aku yang dulu kelewatan. Semoga bos mau memaafkanku. Kakak, Kumohon bos jaga jarak. Jangan panggil aku kakak. Aku tak sanggup. gawat. Sepertinya kakak marah. Nenek, hari ini sudah merepotkan. Aku pamit dulu. Kakak, nenek menarikku. Kakak bakal marah. Dasar bocah nakal. Kau sudah membohonginya. Sekarang kau baru takut. Perempuan paling tidak suka pria yang membohonginya. Lalu bagaimana? Tenang saja. Biarkan nenek yang urus. Nak. Tunggu nenek. Ada apa, Nek? Lihat, sekarang sudah malam. Malam ini menginaplah di sini. Aku sudah menyuruh orang menyiapkan kamar. Nenek, apa ini pantas? Selama kau di sini, nenek yang tentukan. Kedepannya, semua hak wawancara para selebriti Longchuan akan nenek serahkan padamu. Baik. Nenek memang luar biasa. Silakan masuk. Lihatlah, inilah kamar tidur yang telah disiapkan untukmu. Pakaian bersih ada di atas ranjang. Istirahatlah dulu. Baiklah, terima kasih, Nek. Demi mendapat menantu, saya sendiri harus turun tangan. Toh cuma menginap semalam. Merebut hak wawancara, itu yang lebih penting. Kenapa kau di sini? Kakak. Ini kamarku. Nek, masih di sana? Nenek? Nenek? Dengar baik-baik, kalian semua. Meski orang di dalam berteriak sekeras apapun, tetap tak boleh membuka pintu ini. Baik, Nyonya. Nenek? Jangan panggil aku kakak lagi. Ini pasti perbuatan nenek. Apa haruskah aku tinggal bersamamu? Aku tahu kakak sedang marah padaku. Aku menyembunyikan identitasku hanya agar bisa mendekatimu. Padahal kau bisa saja menjelaskan, namun kau tetap berbohong. Apa kau senang mempermainkanku? Aku tak berniat mempermainkanmu. Aku menyukaimu, kakak.
Jiang Hanyu, setiap kata yang kau ucapkan sekarang, sulit ku percaya. Aku hanya melakukan wawancara, bukan untuk menjual. Atau mungkin kamu demi bisa tidur dengan kurela mengarang apapun. Kakak, kau harus percaya padaku. Aku tidak membohongimu. Aku hanya ingin sedikit meningkatkan. Ketika kau lebih menyukaiku, baru ku beritahu. Setelah itu, kita akan berpisah jalan. Kita memang tak sehaluan. Seharusnya kita tak saling kenal. Apa yang kau lakukan? Kau hendak memaksaku? Kakak, jangan tinggalkan aku. Jiang Hanyu, jangan berpura-pura. Aku tak tertipu olehmu. Kakak, jangan marah. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Sepertinya kakak meski tak menyukaiku, tapi kau cukup suka dengan six-packku. Aku dengar dari nenekmu, katanya kau menyukai seorang gadis yang kau sukai selama 3 tahun. Kenapa? Begitu cepat sudah pindah hati? Kakak, gadis yang selama 3 tahun itu adalah dirimu? Aku? Kakak, 3 tahun lalu, saat kau di luar negeri, kau pernah mentraktirku makan? Kau sudah lupa? Ternyata, orang itu ternyata kamu. Ya, itu aku. Ya, ini aku. Jiang Hanyu, jangan cium aku. Kenapa? Aku belum memaafkanmu. Kalau begitu, kapan kau akan memaafkanku? Tergantung perilakumu, tapi sekarang segera, tidurlah di sana. Dan besok datang ke kantor untuk wawancara. Santai saja, Kak. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Semua, bersiaplah. Tinggal 10 menit wawancara dengan orang terkaya X akan segera dimulai. Tak heran dia Ratu Berita karena berhasil mengundang orang terkaya X stasiun TV Longcuan kita pasti memecahkan rekor penonton. Kamu pernah lihat orang terkaya X? Dia itu seperti apa? Jangan terburu-buru. Nanti juga bakal tahu. Aku sudah datang. Halo CEO Jiang. Halo, CEO Song penyiar Song. Bukankah dia asisten Kak Yan? Sejak kapan dia jadi orang terkaya X? Memang dialah orang terkaya. Belum lama ini, dia hanya ingin menikmati hidup biasa. Tak disangka orang terkaya ternyata berada di sekitarku. Astaga, sulit dipercaya. CEO Jiang, para pemirsa pasti penasaran mengenai perjalanan bisnis Anda. Bisakah Anda ceritakan sedikit? 3 tahun lalu saya merintis usaha di luar negeri. Saya bahkan tak punya uang untuk makan. Ada seorang gadis yang mentraktir saya. Dia bilang saya harus percaya diri. Jadi setengah dari kesuksesan saya sekarang ada berkat dirinya. Wow, tak disangka CEO Jiang ternyata sangat romantis. Gadis itu pasti sangat beruntung. Oh, begitu rupanya. CEO Jiang selama ini tak pernah tampil di hadapan publik. Mengapa sekarang tiba-tiba bersedia diwawancarai Longcuan TV? Demi mengejar gadis yang saya suka. Dia bekerja di sini. Wawancara ini sekaligus membantunya menuntaskan pekerjaannya. Tak disangka ternyata orang terkaya X mau berkorban demi cinta. Siapa gadis itu yang begitu beruntung? Jangan-jangan dia akan langsung mengungkapkannya. Aku harus menghentikannya. Ternyata ada juga orang yang tak berhasil dikejar orang terkaya X. Tak ada cara lain. Belakangan ini aku membuatnya marah. Aku harus mencari cara untuk memperbaikinya. Tak bisa. Tak boleh berlanjut. Aku harus segera mengalihkan topik ini. Kalau begitu, adakah yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa di depan televisi? Saya hanya ingin bertanya padanya, apakah dia bisa memaafkan saya? Stop. Berhenti. Kak Yan, ada apa? Istirahat dulu 10 menit. Wawancara dilanjutkan setelahnya. Si Jiang Hanyu ini kok dia bisa bilang begitu? Dia masih muda, wajar belum berpikir jauh. Kakak, ternyata kau bersembunyi di sini. Jiang Hanyu, bagaimana kau bisa masuk? Cepat keluar. Tenang saja kakak. Tak ada yang tahu. Kalau sampai ketahuan, kita bakal sulit menjelaskannya. Cepat keluar. Kakak, kau benar-benar mau memutus hubungan denganku? Jiang Hanyu, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Aku serius. Aku pulang ke negara ini karenamu. Aku membangun Longcuan juga untukmu. Tahukah kamu wawancara tadi akan disiarkan ke seluruh negeri? Setiap kata yang kau ucapkan akan disaksikan semua orang. Lalu kenapa? Aku mau semua orang tahu bahwa kau milikku. Jiang Hanyu, sekarang kau masih asistanku. Tindakanmu ini sudah terlalu kelewatan. Ada orang di dalam. Kenapa pintunya terkunci? Gimana ini? Aku bisa membantu kakak. Tapi
Aku butuh sedikit bunga. Apa maumu? Tentu saja mencium kakak. Buka pintu. Tak tahu siapa di dalamnya. Kakak, kenapa secemas itu? Kuperingatkan kamu, lain kali terima wawancara dengan baik. Jangan buat gosip lagi. Siap. Jiang Hanyu sudah pulang dari kantor? Kenapa kau ikut-ikutan? Kak, aku tidak mengikutimu. Kau sudah di depan rumah, kan? Sedang apa kau? Aku takkan membiarkanmu masuk ke rumahku. Kakak, aku pulang ke rumahku sendiri. Apa yang kau pikirkan? Nih, Jiang Hanyu mendadak pindah ke sini? Apa artinya? Siapa? Siapa? Kak, ini aku. Kenapa kamu di sini? Tadi listrik padam, aku datang memastikan kau baik-baik saja. Mana mungkin aku kenapa-kenapa? Banyak berita soal orang yang sengaja memutus kabel listrik untuk memancing perempuan keluar, lalu membunuh mereka. Kakak kan pembawa berita, harusnya kau tahu. Jiang Hanyu, Kakak, aku hanya khawatir padamu. kau bilang begitu? Malah bikin aku makin takut. Pergi sana. Kakak, Kau baik-baik saja? kalau ditiup kakak nanti pasti sembuh. Kakak, aku akan perbaiki listrikmu. Kau miliarder? Masih bisa betulin listrik? Kakak, jangan remehkan aku. Ini? Kalau begitu tunggu aku. Kakak, listriknya sudah menyala, lihat. Kakak, apa yang kau tertawakan? Cuma betulin listrik? Kok bisa sampai mirip kucing? Kakak, kau sayang padaku ya. Kalau begitu aku mau hadiah dong. Hadiah apa yang kau mau? Ingin tetap di sisi kakak? Seberapa inginnya? Sangat-sangat ingin. Kalau begitu, memohonlah padaku. Tolong kakak. Syukurlah Jiang Hanyu di sebelah. Tadi, kalau saya sendiri, saya benar-benar tak tahu harus bagaimana. Jiang Hanyu, kenapa kamu pindah ke sampingku? Karena mau lebih dekat dengan kakak. Tadi. Terima kasih. Bisa berguna bagi kakak. Itu kebanggaan untukku. Saya belum setuju. Lihat wajah memelasmu ini. Kita kan sudah pernah tidur bareng, tak ada salahnya tidur lagi. Mau mandi dulu? Serius? Saya langsung pergi? Kakak, sudah malam? Jangan kerja lagi. Istirahatlah sejenak. Jiang Hanyu. 5 menit lagi pukul 11. Kenapa kalau sudah pukul 11? Peraturanku adalah tak meninggalkan orang lewat pukul 11. Kan orang lewat jam 11? Kakak, kenapa kamu sekejam itu? Sudah tahu aku kejam, masih berani naik keranjangku? Aku tak mau. Aku tak mau tidur sendiri. Aku takut gelap. Aku mau tidur dengan kakak. Kalau begitu, pulanglah dan nyalakan lampu tidur. Baik, aku pasti akan berusaha. Aku tidak akan mengganggu kakak bekerja. Aku akan jadi teman tidur terbaik kakak. Kakak sudah bangun? Aku tak tahu kakak suka makan apa, jadi aku siapkan sandwich xiaolong bao cakwe serta susu kedelai. Jiang Hanyu, kenapa kamu di sini? Tadi malam, bukannya kamu sudah pulang? Supaya lebih gampang merawatmu, semalam aku sengaja merekam sidik jariku di kunci pintumu.
Jiang Hanyu, tindakanmu ini kurang pantas. Kita kan sudah sangat dekat. Jadi masih perlu batasan apa? Masih perlu? Kakak, jangan marah. Minumlah susu kedelai ini. Minum saja sendiri. Maaf ya, aku tak sengaja. Kepadaku, kakak tak perlu minta maaf. Kak, kenapa wajahmu memerah? Sepertinya, Kak masih sangat suka dengan six-packku. Aku harus berangkat kerja, cepat selesaikan ini. Membuatku memerah dan jantungku berdebar. Ternyata pesona adik luar biasa. Untung saja. Kak Yan, acara lelang amal yang kamu tunggu sebentar lagi dimulai. Aku segera ke sana. Oh, bukankah ini sang ratu berita stasiun TV Longchuan Songyan? CEO Huang? Kenapa? Penyiar Song juga ikut lelang ini? Ya. Kebetulan sekali. Aku penyelenggara lelang ini. Kalau berminat katakan saja. Akan kukasih untukmu. Tidak perlu, terima kasih, CEO Huang. Kenapa? Penyiar Song tak suka koleksiku? CEO Huang, Anda bercanda saja? Mana mungkin aku tak suka? Hanya saja aku tak bisa menerima kebaikanmu begitu saja. Kalau penyiar Song menemaniku semalam, itu jadi alasan yang sah untuk menerimanya. Jangan sentuh aku. Song Yan, jangan tak tahu diri. Hari ini kau akan jadi milikku. Berani kau sentuh dia lagi? Jiang Hanyu, kenapa kamu datang? Kalau aku tak datang, siapa yang akan melindungi kakak? Selama kakak tak memecatku, aku akan terus menjadi asisten kakak. Ternyata hanya asisten rendahan, berani juga bertingkah angkuh. Percaya tidak, aku bisa menyuruh orang buat mematahkan kakimu. CEO Huang, Anda yang mulai cari gara-gara? Dia hanya berusaha melindungiku. Kalau ini terbongkar, itu juga tak akan menguntungkan Anda. Aku tak peduli siapa dia. Siapapun yang mengusik kakakku, akan kubuat menyesal. Masih anak anjing saja? Begini saja. Siang hari, Songyan biarkan kau bersenang-senang, malamnya temani aku, bagaimana? Katakan sekali lagi. Akulah penyelenggara lelang ini. Berani sekali kau tak menghormatiku. Apa penyelenggara lelang bisa berbuat sesukanya? Apalagi yang kamu pura-pura. Berdandan secantik ini, bukannya menunggu orang menyentuhmu, ya? Kalau begitu, kau sejelek ini, berarti menunggu aku menamparmu? Cowok piaraan, masih berani menantangku. Perempuan ini cuma punya sedikit uang, dibandingkan dengan kami, orang-orang terpandang. Dia bagaikan semut. Tetap lebih baik daripada kamu, si jelek yang tak bermoral. Lelang ini, kau bahkan tak sanggup membeli satu item pun. Masih punya nyali menantangku? Siapa bilang aku tak sanggup beli? Kalau aku mau, aku bisa borong seluruh lelang ini. Benar-benar seperti anjing pembuka tirai. Cuma pandai omong. Kalau kau bisa membeli lelang ini, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Itu janji kamu, ya? Jiang Hanyu, jangan ribut. Kenapa? Tak sombong lagi? Kan sudah kubilang akulah penyelenggara lelang kali ini. Kalau ada yang ribut lagi, akan kuusir kalian semua. CEO Huang, lelang sebentar lagi dimulai. Anda tidak mau masuk? Tunggu sampai urusanku selesai. Aku akan bereskan semuanya. Kakak, kenapa tadi kau tak biarkan aku mengakui di depan umum bahwa aku orang terkaya ke X? Namamu terlalu besar, bisa bikin curiga. Maksudnya apa? Masuk dulu, nanti juga tahu. Lukisan asli Tang Bohu ini, harga awalnya 100 miliar? 100 miliar 10 juta. 120 miliar. Jiang Hanyu, aku keluar sebentar untuk foto sesuatu. Kalau begitu aku ikut? Tidak perlu. Kamu di sini saja, bantu tutupi. Bilang saja aku ke toilet. Hati-hati, Kak. Aku sudah tahu, lelang kali ini tak semudah itu. Tak sia-sia aku menyelidikinya lama. Baik, selamat kepada bos ini, telah memenangi koleksi ini. Tunggu. Aku akan membongkar skandal tersembunyi ini. Nona ini, ada masalah.
Saya ingin membongkar skandal tersembunyinya. Semua barang yang kalian dapatkan itu palsu. Barang aslinya telah disembunyikan penyelenggara. Maksudmu, saya menghabiskan 400 miliar, semua yang kubeli itu palsu? Pihak penyelenggara meniru setiap koleksi dengan sangat akurat. Kalian bahkan tak bisa membedakannya. Ya Tuhan, bagaimana bisa begini? Penyelenggara ini benar-benar terlalu serakah. Saya minta refund. Barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kalau begitu, kita lapor polisi. Bagaimana mungkin aku menghabiskan 400 miliar untuk barang palsu? Refund? Refund? Refund. Semuanya. Refund. Jangan dengarkan. Wanita ini asal bicara. Koleksi kami asli. Setiap item memiliki sertifikat pemeriksaan resmi. Kamu pasti punya bukti? Karena kamu menyembunyikan barang asli dan tidak melelangnya. Kau cuma seorang wartawan. Apa yang kau tahu? Apa kamu paham soal barang koleksi? Tahu apa itu lelang? Untuk apa menyerang saya? Saya sarankan kamu segera jelaskan fakta kepada semua orang. Faktanya, wanita ini, dia tak mampu membeli koleksi iri pada yang lain. Aku pasti akan membuatnya menanggung tanggung jawab hukum. Ini sungguh tak masuk akal. Siapa yang benar? Bagaimana kau membuktikan bahwa yang kau katakan itu benar? Aku punya bukti. Kalian para wartawan, demi sedikit promosi, benar-benar lakukan segala cara. Kenapa kau merusak kameraku? Kau panik ya? Aku gelisah. Aku sangat marah. Semua perempuan ini memanfaatkan posisinya sebagai penyiar berita di TV Long Chuan. Datang kemari untuk bikin onar. Tapi tenang saja, saya pasti akan menghubungi polisi. Untuk menghukumnya, CEO Huang, jangan cuma memedulikan omongannya. Apa sebenarnya yang terjadi pada barang lelang yang kami beli? semua masih juga tak percaya padaku. Lelang yang kutangani sudah tak terhitung. Takkan ada masalah. Tapi, tadi perempuan ini bilang, katanya semua barang lelangmu palsu? Tak ada itu. Jangan sampai kalian tertipu oleh statusnya sebagai wartawan. Kau bohong. Barusan kulihat di belakang panggung, di kameranya, ada foto yang baru kuambil. Kalau begitu, ada di belakang panggung, mari kita cekkan Beret. Benar. Tunggu. Semua tenang dulu. Backstage, itu area penting. Tidak bisa dimasuki sembarangan. Kalian juga tak ingin barang yang kalian beli rusak, kan? Jadi lebih baik berhati-hati. Lalu, bagaimana menurutmu? Tunggu sampai perempuan ini saya serahkan ke polisi. Kalian akan tahu bahwa yang kukatakan benar. Tak usah buru-buru, yang terpenting, lindungi dulu koleksi kalian. Satpam, tangkap perempuan ini. Setelah lelang selesai, akan kuselesaikan semuanya. Berhenti. Kuperhatikan siapa yang berani. Kamu cuma karyawan. Sebaiknya kau jangan ikut campur. Kalau tidak, aku juga akan mengurusmu. Berani kau. Tunggu saja. Lihat aku berani atau tidak. Satpam. Ikat keduanya. Buka. Jiang Hanyu? Apa yang sedang terjadi? Waktu kau bilang jangan membuat musuh curiga, aku sudah menyuruh asisten menelusurinya. Koleksi di dalam kotak itu, mengapa identik dengan yang baru saja kubeli di lelang? Apa yang dikatakan? Presenter Song itu benar? Kita semua tertipu. Barang koleksi di lelang ini memang palsu. Yang asli berada di belakang panggung. Tidak ada yang seperti ini. Semua ini dialah yang menyiapkan. Barang koleksinya ada di tangan kalian sendiri. Sampai sejauh ini kau masih menyangkal? Dia dan Song Yan bersekongkol menciptakan kekacauan ini. Entah rencana apa di balik semua ini. Kalian semua, jangan sampai tertipu. Pakar penilai internasional serta ketua asosiasi hakim dan polisi pun ada di luar, nanti kita lihat saja. Kuharap nanti kamu tetap sekeras ini. Bagaimana bisa kau mengundang mereka? Sebenarnya, siapa kau? Dia CEO grup Long Chuan. Orang terkaya di Long Chuan X Jiang Hanyu. Ternyata dia orang terkaya X di Long Chuan. Pantas saja, begitu aku melihatnya, aku langsung merasakan auranya luar biasa. Memang, hanya dia yang bisa membongkar konspirasi CEO Huang seorang diri. Tuan miliarder, saya sadar salah. Mohon ampuni saya. Kata-kata itu, ucapkan di penjara baru katakan. Threat dia. Saya sungguh menyadari kesalahan. Syukurlah orang terkaya X mendukung kami. Andai kata bukan karena Anda, kami pasti mengalami kerugian besar. Benar. Yang seharusnya kalian ucapkan terima kasih adalah penyiar Song, beliaulah yang membongkar semuanya. Terima kasih penyiar Song. Pantas saja dia Ratu Berita. Tak heran dia Ratu Berita. Tak heran dia Ratu Berita. Terima kasih, penyiar Song. Hidup Ratu Berita. Hidup Ratu Berita. Kabarnya si orang terkaya X, kan katanya dia sudah bertunangan dengan nona besar Yunceng. Mengapa masih bersama perempuan lain? Memang begitukah orang kaya? Kenapa kalau sudah punya tunangan, tetap tidak menghalangi mereka punya banyak pacar di luar? Apakah Jiang Hanyu memang punya tunangannya? Lalu kenapa masih mendekati aku?
Kak, wajahmu terlihat pucat. Kau sakit? Jiang Hanyu, aku mau bertanya, Kak bilang, apakah kau punya? halo Nek. Hanyu, pulanglah cepat, aku punya hal penting yang harus kubicarakan denganmu. Baik, Ada apa? nenek memanggilku, katanya ada urusan penting. Kakak, barusan kamu bilang apa? Apa yang mau ditanya? Bagaimana aku harus menanyakannya padanya? Tidak ada apa-apa kok. Kamu pulang dulu saja, nenek masih menantimu. Tunggu aku. Nenek, nenek mencariku, ada keperluan apa? Nenek juga baru tahu, kakekmu dan orang terkaya di Jiangcheng telah menjodohkanmu. Sebelum kamu lahir, Pertunangan? sekarang anak dari kedua keluarga sudah dewasa. Tuan Liu meminta kita untuk menepati janji itu. Pertunangan ini aku tak bisa menepatinya. Keluarga Jiang bukanlah keluarga yang ingkar janji. Dulu Tuan Liu sangat banyak membantu keluarga kita. Menikah dengan putrinya, juga bentuk balas budi. Ada banyak cara membalas jasa. Mengapa harus lewat pernikahan? Lagi pula aku sudah bersama Yanyan. Lalu bagaimana? Pokoknya aku takkan putus. Aku akan pergi. Untuk membatalkan pertunangan ini, Bagaimana kalau begini? Nanti kita lihat, apakah bisa memberi mereka manfaat lebih. Semua tenang. tenang saja, aku paham. Seandainya Yanyan adalah putri orang terkaya di Yuncheng. Halo, saya Jiang Hanyu. Tak sangka, orang terkaya X di Longchuan X ternyata begitu tampan. Aku benar-benar beruntung. Halo, aku putri orang terkaya di Yuncheng Liu Yunyun. Hari ini aku mengundangmu untuk membahas soal pernikahan. Dengan calon suami setampan ini, menikah sambil merem pun bisa. Apalagi yang perlu dibahas? Aku siap kapan saja menuruti perintah orang tua. Kak Hanyu, aku siap menikah denganmu kapan saja. Namun sepertinya tak bisa. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Apa? Jadi aku tak bisa menikah denganmu. Namun segala kerugian keluarga Liu akan ditanggung oleh keluarga Jiang. Meski kau orang terkaya X, namun membatalkan janji pernikahan ini akan menjadi pukulan besar bagi seluruh keluarga Jiang. Kak Hanyu, yakin kau mau melakukan itu? Asal bisa bersama orang yang kusukai, aku siap menanggung semua risikonya. Kak Hanyu, aku penasaran. Siapakah orang yang membuatmu begitu mencintainya? Aku pasti akan menghancurkan wanita itu. Dia seorang pembaca berita, sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Aku yakin seumur hidupku, hanya dia satu-satunya wanita bagiku. Aku takkan membiarkannya membatalkan janji pernikahan ini. Harus ada cara untuk menahannya. Kak Hanyu, boleh aku meminta sesuatu darimu? Katamu? Soal pembatalan pertunangan ini, bisakah kita menahannya dulu, di depan umum? Kita tetap pasangan kontrak. Aku ingin perlahan menjelaskan pada ayahku. Masalah ini memang kesalahan keluarga Jiang. Aku sangat berterima kasih. Kau sudah setuju untuk membatalkan pertunangan ini? Tenang saja. Aku akan memberimu waktu untuk menjelaskan kepada ayahmu. Aduh, Kau baik-baik saja? tidak apa-apa. Hanya pusing karena terlalu lama duduk. Terima kasih Kak Hanyu. Aku pergi dulu ya. Berani-beraninya merebut pria dariku. Aku akan buat kau menyesal. Kak Yan, gawat. Kak Yan, Ada apa? cepat lihat ponsel. Foto kencan. Orang terkaya X, CEO Jiang, dengan putri konglomerat Top Yuncheng. Sudah masuk berita hangat. Kabarnya keluarga mereka akan menikah. Kak Yan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ternyata dia memang punya calon istri. Si miliarder ini kelihatannya tampan dan sopan, ternyata dia pria brengsek. Sekarang semua orang kantor membicarakannya. Kata mereka, dia mencampakkanmu. Kami tak pernah bersama. Mana bisa disebut ditinggalkan? Tak pernah bersama. Sudahlah, biarkan mereka bekerja dengan tenang. Jangan bergosip. Oh, CEO Song CEO Longchuan, Jiang Hanyu, CEO Jiang ingin menemui Anda. CEO Longchuan, Jiang Hanyu, CEO Jiang ingin menemui... Tak mau bertemu. Baiklah. CEO Jiang, bos kami tak mau bertemu denganmu. Kau juga tak bisa memaksanya, kan? Sudah, silakan keluar dulu. Baik. Kakak. Kenapa kakak tak mau menemuiku? Kau sudah berniat menikah dengan orang kaya di Yuncheng. Jadi jangan datang ke perusahaanku lagi. Apa kakak cemburu? Kita bukan pasangan, kan? Kenapa aku harus cemburu? Asal kakak bersedia, kita bisa berpacaran kapan saja. Lebih baik kau cari tunanganmu saja. Kakak, berita itu tidak benar.
Walau pertunangan itu memang nyata, tapi sudah aku tolak. Kau berbohong. Kalian bahkan sudah saling berpelukan. Itu cuma soal sudut foto. Kebetulan dia hampir terjatuh, aku hanya menahannya. Kalau memang palsu, lalu kenapa media sosial sampai memberitakannya secara besar-besaran? Kakak, percayalah padaku. Aku takkan melakukan apapun yang bisa menyakitimu. Ini cuma soal waktu. Jiang Hanyu, kita punya hubungan yang tak boleh diketahui orang. Kau tak perlu menjaga kesucian demi aku. Kakak, jangan berkata begitu. Dari awal hingga akhir, hatiku cuma untukmu. Selama kau belum merampungkan urusan pertunanganmu, jangan temui aku lagi. Kakak, pergilah. Pergilah. Benarkah Jiang Hanyu akan membatalkan pertunangannya dengan putri dari keluarga terkaya di Yuncheng? Song Yan, sadarlah. Jangan percaya padanya. CEO Song, ada investor yang ingin menemui Anda. Antar mereka ke ruang tamu. Saya akan segera menyusul. Baik. Kau Ratu Berita Song Yan? Ya, saya. Boleh tahu bagaimana saya harus memanggil Anda? Saya putri keluarga terkaya di Yuncheng, Liu Yunyun. Astaga, dia benar-benar putri keluarga terkaya. Dia datang mencari Kak Yan. Ada perlu apa? Hanya penasaran, seperti apa sosok Ratu Berita yang tersohor ini? Setelah bertemu, masih ada yang ingin Anda bicarakan? Pembawa berita Song begitu giat? Pasti keluargamu tak kaya, bukan? Maksudmu apa? Penyiar Song berumur berapa? 28. Berarti 2 tahun lagi 30. Belum punya pacar? Itu urusan pribadiku. Tak ada hubungannya dengan Anda. Aku akan mengenalkan beberapa pria untuk penyiar Song. Saya jamin penyiar Song akan hidup makmur selamanya. Tak usah. Kak Yan? Dengan keadaanmu seperti ini, kenapa tidak cepat cari suami? Masih mau jadi orang ketiga? Apakah Kak Yan orang ketiga? Orang kaya hanya mau menikah dengan sesama kaya. Kak Yan, kali ini gawat. Nona Liu, apa maksudmu? Kamu tahu kalau Jiang Hanyu, itu tunanganku. Tetap saja tak tahu malu ingin naik derajat. Song Yan, aku belum pernah melihat wanita sepertimu. Begitu tak tahu malu. Aku juga baru tahu hari ini kalau dia sudah bertunangan. Kamu berani bilang kita tidak ada hubungan? Sebelum aku kenal dia, hubungan kami cuma atasan dan bawahan. Namun mulai sekarang, kami tak ada hubungan lagi. Itu bukan kata-kata Jiang Hanyu. Apa yang dia katakan? Dia sendiri mengakui, kalau orang yang dia sukai itu kamu. Lalu, bagaimana harga diriku sebagai tunangannya? Harus kuletakkan di mana? Dia bilang dia menyukai aku? Itu urusan dia? Sebaiknya kau cari dia saja. Perempuan sepertimu masih berani bicara begitu. Kalau bukan gara-gara kamu, dia sudah menjadi suamiku. Jika Jiang Hanyu tak menyukaimu, pasti ada alasannya. Alasannya, aku adalah putri orang terkaya di Yuncheng, tak mungkin memberi ruang bagi orang ketiga untuk menindasku. Nona Liu, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Angkat kaki dari Long Chuan, dan putuskan segala hubungan dengan Jiang Hanyu. Sebelum itu, berlutut lalu minta maaf padaku. Jangan keterlaluan. Tak mau berlutut ya. Kalau begitu, saya akan menarik investasi saya. Sekalian membongkar soal dirimu, sang Ratu Berita, yang jadi orang ketiga. Menurutmu, kantormu masih bisa bertahan? Tidak. Kau mengancamku? Figur publik sepertimu. Sekali reputasimu tercoreng, akan lenyap semua. Nona Liu, jika kamu berbuat demikian, Jiang Hanyu tetap tak akan menyukaimu. Jika bukan karenamu, dia sudah menyukaiku. Orang sepertimu, yang tak punya latar belakang. Punya hak apa kau melawan saya? Saya memang tak punya hak. Tapi saya tak serendah itu untuk berlutut pada orang sepertimu. Bukan kau yang menentukannya. Suruh dia berlutut di depanku. Song Yan, kau akan saya singkirkan dari dunia berita. Stasiun TV-mu. Juga akan saya kuasai sepenuhnya. Tak peduli apapun yang telah kau lakukan, Jiang Hanyu pun tak akan melirikmu. Masih berani bicara begitu? Akan saya beri pelajaran atas kesombonganmu itu. Berhenti. Kak. Bodoh.
Bukankah sudah kubilang jangan datang? Kalau aku tak datang, haruskah aku biarkan dirimu disakiti orang seperti ini? Kak, jangan dorong aku lagi. Kak Hanyu, kenapa kamu datang? Ini yang kamu maksud? Memberiku waktu untuk menjelaskan? Kak Hanyu, dengarkan dulu penjelasanku. Wanita ini terlalu sombong, makanya aku bertindak begini. Aku lebih mengenalnya daripada kamu. Justru kamu pasti berniat buruk, kan? Kamu salah paham. Aku tak menyakitinya. Lalu kenapa bajunya basah? Kamu membuatnya berlutut. Liu Yunyon, berani sekali kamu. Yang bertunangan denganmu jelas-jelas. Aku kenapa kau memihaknya? Aku, gadis kaya di Longchuan, bukan giliran orang lain yang menentukannya. Perjanjian seperti itu cuma kehendak sepihak orang tua. Aku tak peduli. Jelas wanita ini yang mengganggu hubungan kita. Hubungan kami tak ada orang ketiga. Justru kamu memanfaatkan posisimu semaumu. Kak Hanyu, aku hanya terlalu mencintaimu. Jangan benci aku. Jangan membuatku muak dengan cintamu padaku. Kuperingatkan, siapapun yang berani menyakiti wanita yang kucintai akan menanggung akibatnya. Pikirkan baik-baik. Akibat membatalkan kesepakatan ini, bukan hal yang sanggup ditanggung keluarga Jiang. Belum ada yang berani menentang keluarga Jiang. Ku beritahu kesempatan kali ini, keluarga Jiang dan keluarga Liu benar-benar putus hubungan. Kak Hanyu, jangan. Seumur hidup, bisa menyaksikan putusnya dua keluarga kaya. Sepertinya CEO Jiang jatuh cinta pada Kak Yan. Itu cinta sejati. Jiang Hanyu, ini bukan perkara sepele. Kau harus memikirkannya matang-matang. Kak, jangan cemas. Jika keluarga Liu semuanya memang begini, putusnya hubungan dua keluarga pun tak masalah. Kau demi seorang wanita tua, wartawan ingin meninggalkan putri keluarga Yun Cheng. Apa yang bisa kau bandingkan dengannya? Di mataku, kau dan dia selalu bagaikan langit dan bumi. Dia dapat membantumu memperkokoh posisi keluarga Jiang, atau ia juga bisa menolongmu mendominasi dunia bisnis. Kak Hanyu, sadarlah. Aku mencintainya. Bukan demi keuntungan. Jangan buta karena cinta. Menikahlah denganku, apa yang akan kau peroleh tak terhitung. Jiang Hanyu, dia memang benar. Pertimbangkanlah dulu. Kak, kau tak percaya padaku? Aku hanya khawatir suatu saat kau menyesal. Dalam kamusku, Jiang Hanyu, tak ada kata menyesal. Membatalkan pertunangan dua keluarga tak semudah itu. Kecuali kau ingin merusak reputasi keluarga Jiang. Tak ada yang tak bisa kulakukan, Jiang Hanyu. Song Yan, perempuan tua licik ini, berani-beraninya kau menggoda Kak Hanyu, aku akan membuatmu. Cukup, aku tak memukulmu. Semata-mata demi ayahmu. Sekarang aku tak peduli. Satpam. Satpam. Ya. Tahan dia. Siap. Jiang Hanyu, aku putri dari keluarga terkaya di Yuncheng. Ayahku takkan membiarkanmu. Bagus malah. Dengan kesempatan ini, keluarga Jiang dan keluarga Liu akan benar-benar berpisah. Kamu... Kak, barusan dia memperlakukanmu bagaimana? Balas semuanya. Jiang Hanyu, ini tidak baik. Semua ini salahku. Aku tak bisa biarkan kau disakiti. Jika kau tak mau, akan kusuruh satpam melakukannya. Kak Yan, hal itu tak bisa dibiarkan begitu saja. Betul. Kak Yan ada orang kaya X di belakang kita. Apa yang perlu ditakuti? Kak Yan, jangan terlalu baik hati. Dia tadi memperlakukanku begitu, memang pantas kubalas. Song Yan, jika kau berani memukulku, aku takkan melepaskanmu. Barusan bukankah kau sangat sombong? Kenapa? Sekarang takut? Perempuan sialan, siapa kamu berani-beraninya memukulku? Simpan sikap nonamu itu. Sudahlah, begini saja, memukulmu saja, tanganku rasanya kotor. Berani memukulku. Akan kuberitahu ayahku, biar ayahku urus kalian. Ayah, ada yang memukulku. Cepat datang dan selamatkanku. Siapa yang berani menyentuh putriku, pewaris orang terkaya Yun Cheng? Siapa berani melukai putri dari orang terkaya di Yun Cheng? Ayah, itu dia. Tuan Liu, saya yang melakukan semuanya. Kalau ada apa-apa, hadapi saya saja. Ayah, kenapa? Cepat pukul dia. Bagaimana bisa ada orang yang sangat mirip dengan King Meiku? Mungkinkah? Nah, siapa ibumu? Ibu saya bernama Song King Mei. Benarkah? Tuan Liu, kenapa? Lalu dia di mana? Di mana dia sekarang? Ibu saya sudah tiada. Bagaimana dengan ayahmu? Saya tak punya ayah. Saat ibu wafat,
Beliau mengantarkan saya ke panti asuhan. Tuan Liu, ada keperluan apa? Tentu saja mengurusmu. Tanpa orang tua, paling gampang diatur ayah. Ayo cepat lakukan. Tuan Liu, kenapa Anda mencabut rambut saya? Ibumu adalah cinta pertamaku. Kami berdua dulu. Karena persoalan keluarga tak bisa bersama. Apa kaitannya dengan rambut saya? Saya sungguh minta maaf. Karena saya curiga kau adalah putri kandungku. Putri kandung? Betul kupikir dulu King Mei. Setelah berpisah denganku, diam-diam melahirkanmu. Ayah kalian sudah berpisah. Dia pasti melahirkan dengan lelaki lain. Oh ya, nak siapa namamu? Namaku Song Yan. Song Yan. Baiklah. Namamu dan nama ibumu. Jika Song Yan benar-benar anak ayah, apakah dia masih mau? Aku sebagai anak angkat ini, calon suami yang hampir kudapat sudah hilang. Apakah ayah juga akan direbut Song Yan? Ayah, kau bilang akan mendukungku. Lalu apa yang kau lakukan? Apa kau cuma akan diam saja, membiarkan mereka menyakitiku? Nona, kenapa kau melukai putriku? Song Yan tak melukai putrimu. Justru putrimu yang melukai Song Yan. Sudah kubilangkan, Song Yan, gadis kecil ini tak tampak seperti seseorang yang bisa menyakiti orang lain. Anda orang terkaya X di Longchuan Jiang Hanyu? Betul. Karena Anda sudah di sini, saya akan berterus terang. Aku tak akan menikahi putrimu. Aku mencintai Song Yan. Tak bisa, pernikahan ini harus tetap berlangsung. Ayah harus mendukungku. Perjanjian pernikahan ini adalah janji antara aku dan kakekmu. Masalah ini sangat rumit. Membatalkan perjanjian nikah akan mendatangkan bencana bagi kedua keluarga kita. Keluarga Jiang bersedia menanggung semua konsekuensinya. Aku tak mau. Ayah aku mencintainya. Aku hanya bisa menikah dengannya. Ayah juga sudah lihat. Demi putriku, membatalkan perjanjian ini, aku tak akan setuju. Hal ini pertimbangkan lagi. Ayah akan pergi begitu saja. Sebelum hasil tes DNA keluar, semua persoalan ini akan ditangguhkan. Song Yan, tunggulah nanti. Kakak, maafkan aku. Aku telah membuatmu menderita. Katanya mau pulang untuk menjelaskan pada ibunya. Tak kuduga dia datang mencarimu. Aku datang terlambat. Tidak, justru kaulah yang melindungiku. Tak kusangka ibumu. Dan Tuan Liu punya hubungan lama. Menurutmu Tuan Liu benar-benar? Dia benar-benar ayahku? Mau dia ayahku atau bukan, itu takkan mengubah hubungan kita. Namun, kalau memang benar, dulu, dialah yang meninggalkan ibuku, sekarang malah mengadopsi Liu Yunyun. Aku tak mau mengakuinya. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Bagaimanapun, stasiun TV sudah kubeli. Dan aku pun sudah memindahkannya atas namamu. Maksudmu stasiun TV itu kini milikku? Ya, dengan dukungan Longchuan Group. Dengan Longchuan Group sebagai penopangmu. Apapun sumber yang kau butuhkan bisa kau dapat. Jiang Hanyu, kau memang boros. Aku pun begini padamu. Aku bersedia. Sekarang, kau seperti anjing setia. Itu juga anjing kecil kakak. Gup, 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 gup. Sudah puas bermain kan? Sekarang giliranku. Jangan cium. Kenapa? Karena sekarang kita belum resmi berpacaran. Lalu bagaimana supaya kau mau menerimaku? Tunggu hingga kau dan keluarga Liu memutus perjanjian. Ada apa? Nona, selamat pagi. Saya datang mengantarkan dokumen untuk CEO Liu. Dokumen apa? Itu yang terakhir diminta CEO Liu kepada saya, untuk mencari lembaga yang bisa melakukan laporan uji DNA. Hasilnya sudah keluar. Serahkan padaku, aku akan mengantarkannya. Terima kasih, Nona. Silakan pergi. Ternyata Song Yan memang putra kandung ayah. Tak bisa, tak boleh membiarkan mereka saling mengenal. Song Yan, kau memaksaku. Kau mau apa? Bukankah sudah jelas? Seseorang menyuruhku menangkapmu. Siapa? Mana mungkin ku beritahu? Mereka bayar berapa? Aku akan bayar 5 kali lipat. Orang yang bicara begitu sudah sering kutemui. Sayangnya kami tak serakah. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat lagi, aku akan lapor polisi. Masih berani lapor polisi? Ayo kawan-kawan. Jiang Hanyu, tolong. Sudah sadar? Liu Yunyun,
Apa yang kau lakukan? Tentu saja, aku akan membakarmu hidup-hidup. Hanya karena seorang pria? Kau mau merenggut nyawaku? Demi seorang pria, Song Yan, kau pasti tak tahu apa yang telah kau rebut dariku. Apa maksudmu? Karena dirimu, aku kehilangan suami, bahkan kasih sayang ayah satu-satunya, kini ikut terancam hilang. Apa yang kau bicarakan? Kau belum tahu kan? Ternyata kaulah putri kandung ayah. Tenanglah, aku takkan merebut apapun darimu. Kau tetap putri keluarga Liu. Kau bilang tak merebut, tapi tetap saja tak tahan dipaksa. Lagi pula, setelah ada anak kandung, siapa masih peduli? Pada anak angkat? Jadi Liu Yunyun hanyalah anak angkat. Kalian sudah lama bersama? Itu takkan berubah karena kedatanganku. Begitu ada darah daging. Apa arti ikatan keluarga? Liu Yunyun, asal kau lepaskan aku bisa buat pernyataan, takkan mengakui keluarga Liu. Tapi keberadaanmu, bagiku, sebuah tantangan. Hanya dengan membunuhmu, baru selesai urusan ini. Kau tak takut ketahuan? Sebagai putri orang terkaya di Yuncheng, aku bisa kendalikan segalanya. Kalaupun ketahuan, memangnya kenapa? Namun, apa yang kau lakukan ini takkan mengubah apapun. Jika kau tiada, Kak Hanyu akan kembali, dan ayah hanya memiliki aku sebagai putri tunggal. Kalau kau mati, cinta dan keluargaku baru akan utuh. Song Yan, pergilah mati. Kakak Hanyu. Dan status sebagai putri konglomerat hanya milikku seorang. Kakak, tangkap dia. Siap. Kakak, Jiang Hanyu, jangan mendekat, berbahaya. aku tak takut. CEO, jangan pergi. Kau bisa mati. Aku tak bisa membiarkan kakakku terancam jika harus mati. Kita mati bersama. Tidak. CEO sudah masuk. Cepat padamkan apinya. Bagaimana kau tahu aku sedang bahaya? Panggilan terhubung kakek sunyi. Aku merasa ada yang janggal. Bagaimana kau menemukanku? Aku cek semua CCTV di perusahaanmu. Aku lacak mobil penculikmu. Jiang Hanyu, terima kasih telah menolongku. Salahku. Salahku karena tidak menyelesaikan masalah pertunangan segera. Itu sebabnya kau jadi terancam. Sekarang, aku akan membuat orang yang melukaimu menanggung hukuman. Kakak Hanyu. Kak Hanyu, aku tahu aku bersalah. Aku tak seharusnya menculik Song Yan. Sekarang minta maaf sudah terlambat. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, tebus perbuatanmu. Song Yan tidak terluka. Aku tak menyebabkan apapun. Kau tak bisa menghukumku. Kau memang tak boleh kau berniat jahat menyakiti orang? Jelas kau belum menyadari salahmu. Aku tahu aku salah. Aku tak seharusnya iri pada Song Yan. Aku tak seharusnya melukainya. Kumohon, maafkan aku. Jika kau ingin bertobat, bertobatlah di penjara. Jiang Hanyu, aku orang terkaya di Yuncheng Putri. Keluarga Jiang, kau tak bisa melakukan ini. Sayangnya ini Long Chuan. Di sini, aku bisa membuatmu di penjara seumur hidup, dan takkan ada yang protes. Menentang keluarga Liu, kau akan menyesalinya. Kalau aku tak mampu melindungi wanitaku sendiri, aku ini pria macam apa? Aku, Jiang Hanyu, tak mungkin gentar pada keluarga Liu. Song Yan, apa hebatnya dia? Tadi harusnya langsung kubunuh. Bersyukurlah kau tak melakukannya. Kalau tidak, akan kubuat kau mati tanpa makam. Lalu kenapa kalau kau orang terkaya di Long Chuan? Kalau berani menyentuhku? Mau lihat keluarga Jiang hancur gara-gara dirimu? Demi dia, apa salahnya menantang seluruh dunia? Jiang Hanyu sungguh mencintaiku. Kau benar-benar bodoh dan naif. Ayahku takkan memaafkanmu. Song Yan, kau juga takkan lolos. Benarkah? Aku ingin dengar langsung dari orang terkaya di Yuncheng. Anak durhaka. Anak tak tahu diri. Ayah. Kau benar-benar anak durhaka. Ayah, apa yang kau lakukan? Song Yan dan Jiang Hanyu yang melukaiku. Kau harus membalas dendamku. Tak kusangka hatimu ternyata sekejam ular. Berani melukai putri kandungku. Ayah sudah tahu? Kalau bukan karena asistenku sempat mengabari, apa kau berniat menyembunyikan ini seumur hidup? Apa kau mau memberiku laporan hasil palsu lagi? Ayah, aku tahu aku salah. Aku sudah minta maaf pada Qing Mei. Sekarang, aku ingin memutuskan hubungan denganmu.
Ayah, aku anak yang kau adopsi. Dari panti asuhan. Kaulah yang membesarkanku, jangan tinggalkan aku. Lebih baik memelihara anjing daripada dirimu. Kau anak tak tahu terima kasih, hanya bisa menyakiti orang. Semua salah Songyan. Aku tahu ini gara-gara dia. Kau masih berani menyalahkan orang lain? Kalau bukan karena dia, mana mungkin kau meninggalkanku. Aku takkan melakukan ini. Semua ini karena kalian memaksaku. Aku Liu ini memang tak berguna. Bisa membesarkan orang sepertimu. Orang sepertimu takkan pernah menyesal seumur hidup. Tuan Liu, tolong serahkan dia padaku untuk kurus. Silakan. Asisten Liu, bawa orang ini ke penjara. Jangan biarkan dia bebas seumur hidup. Bawa dia pergi. Ayah, tolong selamatkan aku, ayah. Aku benci kalian, benci semuanya. Yanyan, maafkan aku. Bisakah kau memaafkanku? Bisakah kamu memaafkanku? Bagaimana kau menemukan tempat ini? Begitu aku tahu kau punya masalah, aku memberitahu Tuan Liu. Maaf Yanyan, semua ini salahku. Hingga kau menderita. Kau tak perlu terlalu menyalahkan diri. Liu Yunyun sanggup berbuat seperti ini. Itu hanya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Yanyan, sejak berpisah dengan ibumu, aku tak pernah mencari wanita lain, aku fokus pada bisnis. Aku mengadopsi Liu Yunyun. Juga karena matanya mirip ibumu. Tapi aku tak menyangka bahwa aku justru mengadopsi petaka. Untungnya, tak terjadi masalah besar. Dan kau sudah memutuskan hubungan dengannya. Kau tak perlu terus menyalahkan diri. Yanyan, aku sungguh tak tahu bahwa ibumu sudah hamil waktu itu. Seandainya aku tahu, aku pasti tak akan membiarkannya pergi. Semua sudah berlalu. Yanyan, aku juga tak tahu. Apakah aku masih memiliki kesempatan untuk mendengarmu memanggilku ayah? Dia satu-satunya keluargaku. Ayah. Anak baikku. Kakak, ternyata takdir itu memang ada. Paman Liu, jika calon pengantinnya adalah Yanyan, aku bersedia dan siap segera menikah. Baik, anak baik. Siapa yang setuju menikah denganmu? Jiang Hanyu kita bahkan belum pacaran? Kan? Kakak, kau sudah menikmati semuanya begitu lama, sudah saatnya memberi status, kan? Kalau begitu, aku terpaksa membiarkanmu jadi pacarku. Tapi, aku akan lihat sikapmu. Keluarga Jiang dan Liu punya janji pernikahan. Kakak, kau takkan bisa kabur.